Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi materi tentang pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan senilai. Langsung saja Bu Guru jelaskan. Anak-anak bisa perhatikan di sini, Bu Guru punya contoh pecahan 1/2, lalu ada 2/4, dan ada 3/6. Apakah ketiga pecahan ini senilai? Senilai apa tidak? Tidak ya. Ya, pasti kalian berpikir bahwa ketiga pecahan ini tidak senilai. Kenapa? Karena hurufnya berbeda-beda. Yang pertama 1/2, yang kedua 2/4, dan yang ketiga 3/6. Nah, untuk membuktikan apakah ketiga pecahan ini senilai atau tidak, yang pertama akan kita buktikan dengan gambar. Bu Guru akan menggambar pecahan 1/2 terlebih dahulu. 1/2 ya. 1 bagian dibagi 2 sama besar. Karena 1/2 berarti yang 1 bagian harus kita arsir. Ini tadi pecahan 1/2. Lalu yang kedua ada satu gambar lagi. Berapa gambarnya? 2/4. Pecahan 2/4 berarti 1 bagian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang diarsir berapa? Yang diarsir 2 karena pecahannya 2/4. Baik, kita arsir 2 bagian. Seperti ini. Dan yang pecahan ketiga itu pecahan 3/6. Ingat ya anak-anak, dalam menggambar ini panjangnya harus sama semua. Dari atas sampai bawah harus sama. Dalam membagi juga harus sama, harus lurus garisnya. Yang ketiga tadi pecahan 3/6 berarti 1 bagian dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang diarsir berapa? Yang diarsir 3 bagian karena pecahannya 3/6. Ini tadi 2/4 dan yang ini 3/6. Sekarang kalian perhatikan, yang Bu Guru arsir ini besarnya sama atau tidak? Sama ya anak-anak, ini garisnya lurus. Yang bagian kiri diarsir semua, besarnya sama. Berarti ini dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pecahan ini, yaitu pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6, itu memiliki nilai yang sama. Nah, jika nilainya sama, berarti kita beri tanda dengan sama dengan. Ini juga sama dengan. Jadi meskipun angka-angkanya terlihat berbeda, tapi ternyata saat kita gambar nilainya sama anak-anak. Nah, sekarang kita akan mencari
pecahan senilai dengan cara yang sudah Ibu ajarkan kemarin, yaitu dengan perkalian silang. Bu Guru akan menuliskan contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini Bu Guru memiliki 2 contoh soal. Soal yang pertama, apakah 1/3 itu senilai dengan 3/9? Cara membuktikan adalah dengan mengalihkan silang. Masih ingat perkalian seperti apa? Ingat ya, yang Bu Guru tulis lagi di sini. 1/3 dan 3/9. Yang satu ini dikalikan 9 dan yang 3 dikalikan 3. Ingat ya anak-anak, ini tidak boleh tertukar menuliskannya di sini. Yang bagian depan pecahan yang sebelah kiri ini kita tulis terlebih dahulu. Yang kita tulis pertama adalah pembilangnya. 1 kali 9. Berapa 1 kali 9? 9. Lalu yang kedua, 3 kali 3. 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Nilainya hasilnya juga 9. Berarti apakah 1/3 dan 3/9 itu sama? Sama, karena hasilnya atau nilainya juga sama-sama 9. Berarti 1/3 sama dengan 3/9. Lalu perhatikan lagi baik-baik soal yang kedua, 1/4 dan 2/8. Apakah senilai? Kita tulis lagi di sini 1/4 dan 2/8. 1 dikali 8, 4 dikali 2. 1 kali 8 berapa anak-anak? 8. Lalu yang kedua, 4 kali 2 berapa anak-anak? 8. Sama-sama 8, berarti 1/4 dan 2/8 ini nilainya sama. Ini merupakan pecahan yang senilai. Kita tulis lambang sama dengan. Nah, apakah sampai sini anak-anak sudah jelas? Sudah ya? Guru akan memberi contoh soal yang berbeda mengenai pecahan senilai ini. Di sini Bu Guru sudah menuliskan 3 contoh soal. Dan sekarang akan mulai kita bahas bagaimana cara mengerjakannya. Soal yang pertama, 2/3 senilai dengan titik-titik per 6. Kira-kira titik-titiknya ini berapa ya? Cara mencarinya bagaimana? Caranya seperti ini, perhatikan anak-anak. 2/3 sama dengan, nah ini jadi 6, kok bisa jadi 6 ya? Berarti kita harus melihat angka yang depannya ini. 2/3. 3 ini dikalikan berapa supaya jadi 6? 3 dikalikan dengan 2. Kita tulis di sini. Berarti di sini 3 kali 2 sama dengan 6. Sama ya, ini dan ini. Nah, sekarang untuk mencari yang atas ini berarti harus kita kali dengan bilangan yang sama. Kalau yang bawah dikalikan 2, yang atas juga harus adil, harus dikalikan 2 juga. Nah, di sini berapa yang atas pembilangnya? Ada 2, berarti di sini juga 2. Nah, tahu
tahu ya anak-anak ini asalnya dari mana. 2 ini berasal dari pembilang yang depan, yang 3 ini berasal dari penyebut yang depan. Lalu perkalian 2-nya ini kita dapat dari berapa kali 3 sama dengan hasilnya 6. Kan berarti 3-nya harus dikalikan 2. Sekarang kita hitung yang pembilangnya. 2 kali 2 ada berapa? Hasilnya 4. Udah ketemu. Berarti 2/3 ini senilai dengan 4/6. Lanjut soal yang kedua. Cara menghitungnya sama seperti yang pertama tadi. 2/5 senilai dengan titik-titik per 15. Kita tulis dulu 2/5 sama dengan per kali, di sini juga kali. Ini kita tulis lagi 2. Kita tulis lagi di sini 5. Sekarang kita tulis sama dengan titik-titik per berapa tadi? 15. Nah, sekarang 5 dikalikan berapa supaya hasilnya 15? 5 dikalikan 3. Nah, 5 kali 3 kan 15. Lalu yang atas juga harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Karena yang bawah dikalikan 3, berarti yang atas juga harus dikalikan 3. 2 kali 3 berapa? Ada 6. Berarti sudah ketemu nih hasilnya. 2/5 itu senilai dengan 6/15. Kita isi di sini. 6/15. Paham ya Nana? Gampang ya? Ya, sebetulnya pecahan itu merupakan materi yang mudah untuk dipelajari. Sekarang lanjut soal nomor 3. 1/4 sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik. Ini maksudnya 1/4 itu senilai dengan berapa dan senilai dengan berapa lagi. Karena sebetulnya ini bisa dilanjutkan sampai berapapun. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/4 itu tidak hanya 1-2 pecahan saja, tapi banyak kalau kita menghitungnya. Nah, tapi di sini soalnya hanya diminta untuk mencari 2 pecahan yang senilai dengan 1/4. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang soal-soal yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Langsung saja Bu Guru kasih contoh pengerjakan. 1/4 sama dengan kita kalikan dulu dengan bilangan bulat yang paling kecil. Bilangan bulat yang paling kecil selain 1 ya. Kenapa? Karena kalau kita kalikan 1, hasilnya sama aja, nggak berubah. Hasilnya tetap sama seperti bilangan aslinya. Berarti berapa setelah 1? Setelah 1 itu ada 2. Kita kalikan 1/4. Semuanya dikalikan 2 ya, atas dan bawah. Berapa ini? 1 kali 2? 2. 4 kali 2? 8. Kita bikin lagi 1/4. Udah dapat 1 ya yang senilai. Kita cari 1 lagi. 1/4. Yang tadi sudah 2, lalu kita kalikan bilangan setelah 2, itu berapa? 3. Berarti kita tulis di sini 3. Berapa ini? 1 kali 3? 3. 4 kali 3? Berapa? 12. Nah, sudah ketemu. Berarti 1/4 ini senilai dengan 2/8 dan 3/12.
Kita tulis di sini 2/8 dan 3/12. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah anak-anak, itu tadi sudah kita bahas semua ya tentang pecahan senilai. Bagaimana caranya mencari pecahan yang senilai dan menentukan apakah pecahan itu senilai atau tidak. Untuk lebih mengetahui kalian sudah paham atau belum, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku matematika kalian. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.